dilaksanakan dan telah dicapai terkait aktualisasinya. Kemudian jika ada kendala, monggo disampaikan singkat saja. Sebelum nanti dikuatkan oleh testimoni Pak Amir, monggo silakan. Oh iya. Pertama, terima kasih Ibu Dokter dan oleh Pak Satya. Saya di sini diberi kesempatan. Saya akan menjelaskan secara singkat kenapa saya mengambil judul ini. Sebab kita awalnya di Judulnya sebutin dulu. Gimana? Ya, sebutkan dulu, Mbak. Oh ya, Judulnya saya apa? mengambil judul penyimpanan dokumen laporan hasil pemeriksaan Inspektorat melalui media penyimpanan dalam jaringan dan luar jaringan. Kenapa saya mengambil judul ini? Dikarenakan kesulitannya kita dalam mencari berkas, padahal ini berkas yang sangat penting, tetapi berkas ini kurang di manajemenkan dengan baik. Jadi kita memerlukan sesuatu formula yang bisa digunakan, yaitu dengan mendigitalisasikan suatu dokumen. Nah, awalnya saya juga ragu, ini boleh apa tidak. Setelah saya baca peraturan, ternyata boleh mendigitalisasikan LHP. Ini kan LHP sangat rahasia, Bu, di sini. Nah, kemarin itu ada masukan juga dari Bapak Irban kedepannya untuk mempassword. Jadi PDF itu kan bisa dipassword. Nah, tapi di sini saya belum menggunakan password sebab keterbatasan waktu juga. Nah, ada juga kendala saya itu berupa karena dokumennya setelah saya pulang itu semua sudah dalam jeritan buku, jadi saya menyekannya agak memerlukan waktu yang panjang gitu, Pak. Bu. Terus juga ada kekurangan buku juga karena batasan waktu yang kurang panjang itu tadi. Bukunya banyak, jadi batasan waktunya juga kurang panjang, jadi ada beberapa buku yang belum saya scan, seperti itu. Oke, cukup gitu guys. Yang penting bisa ditangkap informasinya oleh Bu Esti. Pak Amir, monggo silahkan terkait yang dilaksanakan dan dicapai Mbak Rina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dr. Muji Estiningsih selaku pemuji, Bapak Satya Renggaru selaku coach dan Saudari Rina Puspita Wahyuningsih. Salah satu alasan kenapa Saudari Rina memilih penyimpanan LHP dengan media dalam jaringan atau luar jaringan itu mungkin saya bisa sedikit menjelaskan. Ketika kita diminta salah satu LHP dengan keyword tertentu seperti desa A, desa B, desa milenial, itu kita kesulitan untuk mencarinya. Nah, sedangkan jika sudah dalam satu folder, baik itu di dalam jaringan atau di luar jaringan, kita tinggal mengetik keyword aja, search desa A, desa B, muncul, baru kemudian kita cari di kepustakaan kita. Nanti mungkin ini bisa berkolaborasi dengan laporan aktualisasi dari Saudari Santi yang setelah ini nanti akan laporan. Bisa berkolaborasi antara Mbak Rina dan Mbak Santi, ini kolaborasi yang sangat bagus. Makanya kita sangat mendukung. Karena apapun itu, baik hard copy maupun soft copy itu sangat diperlukan untuk ketepatan dan kecepatan akses kita. Kalau seandainya kita lagi di luar kantor, mungkin kita bisa dengan mudah membuka baik lewat hard disk ataupun lewat dalam jaringan. Mungkin seperti itu, Bapak, Ibu. Ya. Oke. Wah, ini luar biasa ya. Kemarin kan sempat kesulitan 4 orang satu ruang bersama gitu, tapi nyatanya bisa diambil terpisah-pisah untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Tapi malah bisa terukur capaiannya. Ini luar biasa nih. Alhamdulillah. Lengkapnya, Bu Esti, mohon. Ya, terima kasih. Saya bertanya sedikit, yang masuk di luar jaringan seperti apa, Mbak?
Di luar jaringan itu kita simpan pada hard disk, Bu. Jadi kita backup data, kita backup yang pertama yang dalam jaringan itu pada Dropbox, yang kedua luar jaringan itu pada hard disk. Jadi hard disk itu memang kita simpannya secara berkala. Soalnya di media jaringan, Yang Dropbox juga. Iya, yang di Dropbox juga. Iya, tapi Berarti seperti Mbak siapa tadi? Kairana sama Mbak Wahyuni. Berarti sama-sama saling buat Dropbox tapi berbeda menunya. Nggih. Berbeda keperuntukannya. Nggih. Kalau berbeda peruntukannya, Bu. Khusus arsip, kalau Mbak-mbak itu untuk file sharing seperti itu, Bu. File sharing yang Ya, berbagi file. Ya, apa enggak Pancaprasya Korpri? Insya Allah, Bu Mas. Ya, coba ya. Biasanya kalau tegang itu nama orang tua malah lupa loh, Bu. Ini kan kita nggak berdekatan, tahu. Ya, silakan. Nggih. Pancaprasya Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji, 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Oke. Terima kasih, cukup. Nggak ngerti kan itu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Pak. Enggak.